difficulties, kesulitan-kesulitan yang bisa dihadapi oleh seorang gembala. Ya, karena apa yang kita hadapi itu ini bukan soal hanya membangun hubungan yang baik dengan jemaat. Yang penting saya diterima, yang penting saya diperhatikan. Kadang-kadang gembalanya itu merasa tidak secure ya, sehingga mencari perhatian dari jemaat. Ya, yang penting dia bisa pelayanan, yang penting dia sekedar kayak survival gitu ya. Nah, tapi kita oke itu, tapi kita harus bisa melangkah lebih dalam lagi kata Chrysostom bahwa kita itu yang kita hadapi itu sebetulnya bukan hanya menjaga hubungan yang baik dengan jemaat, itu penting, tetapi bagaimana jemaat itu menghidupi kebenaran yang diajarkan oleh kita, yang diajarkan oleh gembala itu sebagai wakil Kristus. Tentu gembala itu mengajarkan apa yang Kristus ajarkan. Nah, kalau gembala itu tidak mengajarkan apa yang Kristus ajarkan, maka dia bukan seorang gembala Kristus, bukan gembala Tuhan Kristus. Gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kebenaran Kristus itu bisa dihidupi oleh jemaat. Nah, itu jadi gereja ini bukan sekedar kumpulan orang yang semuanya baik-baik saja, ya, bukan hanya kumpulan untuk menjaga hubungan yang baik-baik saja antara satu dengan yang lain atau antara pendeta dengan jemaatnya. Ini bukan soal hanya hubungan yang baik di antara sesama komunitas, gitu. Tetapi itu adalah bagaimana menghadapi hal-hal yang subtle yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, seperti tadi Rasul Paulus, peperangan kita bukan melawan daging dan darah yang bisa dilihat, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan dosa, melawan ketidaksucian, ketidakmurnian, ya, melawan hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya kita di mimbar ya, ngomong tentang dosa, tentang peringatan, mungkin banyak jemaat yang tidak akan suka mendengar, ya kan? Pasti, gitu. Sehingga banyak pendeta sekarang lebih tergoda untuk menyampaikan khotbah yang sifatnya itu menghibur, ya, atau kesaksian, atau ya, yang penting menjaga relasi yang baik supaya jemaat itu nggak pindah, gitu. Ya, kita nggak berani menegur tentang dosa atau kesalahan-kesalahannya dengan kasih, dengan kelembutan, begitu. Nah, ini jadi tantangan tersendiri, ya. Dan ini juga dihadapi dari zaman dulu, ya, bukan hanya sekarang, gitu. Jadi bagaimana menjaga domba itu supaya domba itu menghidupi kebenaran itu. Jadi bukan soal domba itu yang penting sudah datang ke gereja saja, itu tidak cukup, ya. Tetapi apakah domba itu berjalan di dalam kebenaran? Nah, lalu di sini Rasul menanyakan kepada Chrysostom, ya, dia mengatakan bahwa kalau gitu, ya, kalau kamu tahu bahwa ada banyak kesulitan yang bakal saya hadapi, kenapa kamu mencoba aku untuk ambil posisi itu, ya, sebagai imam itu, ya? Nah, kenapa? Gitu. Kalau ini adalah pelayanan yang sangat berat, ya. Sementara kamu sendiri enak-enak ini sudah terlepas dari tanggung jawab, kamu tidak ditaruh jadi imam. Nah, sekarang aku memikul tanggung jawab yang berat, ya. Nah, paling kamu tuh hanya dituduh orang sombong, ya, arogan, ya, oleh orang-orang, ya. Tapi saya tidak mengatakan begini terhadap kamu. Nah, lalu di sini, di bagian ini Chrysostom membela lagi tentang apa yang menjadi keputusan dia, ya. Chrysostom mengatakan bahwa saya tidak punya hutang untuk menjelaskan apa yang mereka tuduhkan kepada saya. Biarkan itu pendapat mereka.
Ya, biarkan mereka berbicara yang evil, yang jahat terhadap saya. Itu urusan mereka. Oke. Tapi urusan saya adalah dengan kamu nih. Bagaimana kamu bisa menjalankan satu panggilan yang mulia ini. Ya. Kalaupun saya tidak menerima posisi ini, jabatan ini, itu sudah saya jelaskan itu karena ketidaklayakan, belum kemampuan saya. Begitu kata Chrysostom, ya. Nah, lalu Chrysostom menjelaskan kepada Basil, ya memang pelayanan ini adalah pelayanan yang punya dignity, kewibawaan, kemuliaan, tetapi juga sekaligus ini pelayanan kita memikul salib. Ya, waktu Yesus memikul salib menuju ke Golgota, kalau mata dunia itu melihat satu kegagalan, ya kan? Masa Tuhan yang katanya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan banyak mukjizat, masa kalah masa kalah dengan prajurit Roma, dipukul, dicambuk. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata kita, apa yang Kristus lakukan itu, penderitaan dia di salib itu justru adalah jalan menuju kemuliaan. Ya, jalan menuju kemenangan. Nah, berarti ada penderitaan memang, tetapi di balik penderitaan itu ada kemuliaan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Nah, pelayanan pastoral itu seperti itu. Jalan yang mulia, tetapi sekaligus jalan yang penuh duri, penuh derita, ya, penuh dengan beban berat, penuh salib yang berat yang kita mesti ikut. Ya, tapi kalau kita ingat Tuhan dalam Matius 11 itu kan mengatakan pikulanku yang kupasang. Ya, jadi Tuhan itu sudah memikul satu kuk. Nah, ada kuk yang di sebelahnya itu yang kita pikul. Berarti kuk itu nggak dipikul sendiri. Ya, ingat kita di sini sebagai wakil dari Kristus. Wakil gembala sebetulnya kita. Gembala sejatinya ya Kristus. Berarti waktu kita menggembala sebuah jemaat, kita itu bukan menggembala sendiri, tetapi kita menggembala menjadi wakilnya Kristus, menggembala bersama dengan Dia. Ya, sehingga di sini kita mengatakan, ya, ada saat-saat kita harus berjuang keras, ya, berusaha keras. Tapi ada saat-saat kita akan meminum anggur dan darah, roti dan anggur, ya. Nah, roti dan anggur itu mengenyangkan kita, memuaskan kita. Jadi kalau sehari-hari kita udah capek nih ya melayani jemaat, tetapi ada perjamuan kudus, ada roti dan anggur, itu yang mengenyangkan, memuaskan kita kembali. Ya. Nah, pelayanan ini memang tidak bisa lepas dari berbagai macam tuduhan. Ya, banyak orang yang tidak akan senang dengan pelayanan kita di gereja. Pasti. Ya. Banyak orang yang akan iri misalnya. Mungkin rekan kerja kita yang juga menikam kita dari belakang. Atau banyak orang juga yang akan, atau jemaat yang tidak suka, ya, dengan kata-kata kita, mungkin dengan khotbah kita, atau dengan teguran-teguran kita, ya. Jadi kita sendiri bisa jatuh dalam kesalahan, tetapi kesalahan itu juga bisa terjadi karena orang lain itu yang memang mau memprovokasi kita, ya. Nah, kita mengatakan, tapi kita punya flock of God, ya, dan kita ini memang menggembalakan domba-dombanya Kristus. Nah, jadi dia mengatakan ini adalah domba-dombanya Allah dan Kristus mati untuk mereka.
Jadi kita tidak boleh patah arah gitu ya. Kalau kita mengalami masalah, ingat lagi bahwa yang kita gembalakan ini siapa? Domba-dombanya Allah. Ya, jadi memang ini memang dibutuhkan satu apa namanya ya karakter luar biasa. Ya, memang kita benar-benar menguji. Maka seringkali slogan jadi karakter Kristus sebagai slogan, ya, hanya kata-kata yang menarik saja, program saja, atau memang itu bagian dari diri kita. Nah, disinilah diuji jadi sebagai seorang gembala. Ya, dan seringkali kita harus mengasihi, harus punya karakter seperti Kristus. Itu apa itu? Kalau tidak kita buktikan di dalam pelayanan pastoral. Ya, kalau kita cuma hanya belajar menulis paper, terus kita merasa sudah punya karakter Kristus, yang kita hadapi itu cuma benda mati gitu, nggak menunjukkan apa-apa. Tetapi kalau kita menghadapi orang-orang, nah di situ, ya akan keluar, bukan lagi api, bukan lagi emas, bukan lagi besi, yang akan semakin dibakar akan semakin murni. Nah, seperti itu ya. Sebagai seorang gembala akan ada apa namanya kesulitan-kesulitan yang semakin membakar kita, tapi semakin membakar semakin memurnikan kita. Ya. Lalu ada glory, ada kemuliaan, ada apa namanya, ya ada kemuliaan yang kita bisa terima, tetapi juga hati-hati, ya ada fame glory, ya ini menarik, ada glory dari Allah, tetapi ada kemuliaan yang kabur, yaitu kemuliaan diri sendiri, itu nggak boleh terjadi. Ya. Nah, di sini Chrysostom kembali melanjutkan membedakan antara the fame glory, kemuliaan yang kabur itu yang sia-sia, dengan kemuliaan yang sesungguhnya yang Allah berikan dari balik pelayanan penggembalaan ini. Poin yang ketujuh, ya, yang terakhir hari ini, the glory of the priesthood. Oke, nah kita akan bahas di sini. The priestly office, ya, seorang gembala itu, ya, dia tidak hanya apa namanya sebagai seorang yang punya jabatan atau yang sangat mulia di bumi, tetapi secara heavenly, secara surgawi, gitu ya, dia punya ranking, punya tingkat yang lebih tinggi bahkan dari para malaikat, kata Chrysostom. Ya, gitu. Jadi seorang imam itu, ya, itu pelayanan yang mewakili Kristus sendiri. Ya. Represent the ministry of angels, mewakili pelayanan malaikat. Oke, jadi seorang imam itu memang harus betul-betul murni, seperti dia itu sedang berdiri di hadapan Allah, di hadapan surga. Nah, itu the glory of the priesthood. Ya. Nah, maka kalau pada zaman Chrysostom, seorang imam itu berpakaian Kristus juga. Ya. Jadi waktu dia memakai jubah itu, dia bukan dirinya sendiri lagi. Ya, tapi jemaat melihat dia itu seperti melihat Kristus. Karena dia sudah berpakaian jubah. Nah, itu kemudian
dari seorang priest ya, seorang imam itu. Oke. Nah, kita kembali menjelaskan ya. Banyak simbol-simbol yang ada di dalam pelayanan anugerah. Ya, seperti lonceng, apa namanya di sini, the long road, jubah yang panjang, ya, the girdle, the ephod, yang itu berarti apa namanya, roti, ya. Nah, semua benda-benda yang ada di gereja itu dikuduskan melalui pelaksana imam oleh Roh Kudus. Oke. Ya. Nah, jadi ada splendor, ada kemuliaan yang terpancar dari seorang imam karena dia wakilnya Kristus. Ya, dia berdiri di depan altar mempersembahkan apa namanya, roti dan anggur. Ya, persiapan perjamuan kudus itu, okay, yang akhirnya itu kan menjadi makanan yang kekal, ya, obat yang kekal bagi kita. Nah, itu dilakukan oleh imam, ya kan? Nah, hanya priest ini, hanya imam ini yang bisa berdiri di altar itu untuk mempersembahkan tubuh dan darah Yesus kepada jemaat. Ya, bukan malaikat, bukan siapa-siapa. Malaikat tidak bisa. Hanya imam, ya, yang bisa melakukan perjamuan itu. Oke, hanya imam ini yang bisa memutuskan itu semua. Oke. Nah, di sini ada the fire, ya, seperti api yang turun dari surga atas korban roti dan anggur. Nah, imam itulah yang bisa berdoa untuk memanggil bagaimana roti dan anggur itu dikuduskan. Coba saya akan kasihkan satu liturgi dari John Chrysostom tentang pentingnya peranan seorang imam di dalam liturgi, ya, di liturgi hari Minggu. Dalam hal ini tadi kita bahas perjamuan kudus, ya. Saya akan bukakan satu file liturgi dari John Chrysostom, apa yang didoakan oleh seorang imam sebelum mempersembahkan roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Yesus yang dimakan dan diminum. Oke, saya tarik dulu ya file ini. Misalnya ini, ya. Itu yang nggak menjelaskan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, seorang priest itu atau imam itu sebelum memulai liturgi dia akan selalu memanggil, ya, the kingdom of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Terkati Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu hadir di tengah-tengah umat. Siapa yang bisa memanggil the kingdom of the Father, the Son, and the Holy Spirit? Only priest. Hanya imam yang bisa diberi otoritas itu. Ya. Lalu itu, ya, memberkati, tentang Allah Tritunggal itu memberkati ibadah kami. Lalu dari itu berlangsung proses ibadah, ya. Misalnya ada litani seperti ini, ya. We give the faith to the Lord, Lord have mercy, dan seterusnya, ya. Berdoa buat dunia, buat orang-orang, buat pemerintahan dan sebagainya, itu semua dipanjatkan oleh deacon, ya, oleh imam. Oke. Kemudian ini juga berdoa, ya, kepada kita bahwa Tuhan Allah kita yang tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita hentikan, ya, yang tidak bisa diukur, ya. Nah, datang berbelas kasihan kepada kami. Nah, kemudian imam itu akan semakin membawa jiwa, ya,
jiwa atau domba-dombanya untuk semakin naik kepada Allah. Jadi siapa yang bisa berdoa seperti itu? Only priest. Ya, bless the Lord of my soul and everything within me. Bless His holy name. Ya, jadi jiwa-jiwa kita akan makin terus naik memuji memuliakan Allah. Jadi waktu kita ibadah itu kayak kita itu bukan lagi ada di bumi, di dunia, di bangku gereja, tapi jiwa kita itu makin naik, makin lama makin naik menghadap Allah. Dan itu siapa yang bisa berdoa seperti itu? Only priest, hanya imam. Ya, kemudian lagi ya, terus pujian terus dinyanyikan. Ini disebut dengan antifon, ya. Kemudian ada doa, ya, doa seperti ini. You grant us to offer this common prayer in unison. Have promised that when two or three agree in your name, you will grant their request, fulfill Allah. Jadi siapa yang bisa memohon kepada Allah itu supaya domba-domba yang sangat berat dan mekalatan ini bisa memanjatkan doa yang unison, yang beragam-agam tapi satu, gitu, only praise. Ya, terus makin naik lagi, membawa jemaat makin naik lagi. Ya, ini adalah instruksi dari John Chrysostom, ya. Kemudian kita lihat lagi doa, ya, doa dari imam lagi panjang, ya. Kemudian sampai jemaat itu makin naik, makin melihat Allah Trinitatis itu, Holy God, Holy Mighty, Holy God, jadi makin tinggi, ya. Jadi hanya imam yang bisa membawa domba itu makin naik, makin mendekati yang namanya Allah Trinitatis itu, ya. Ya, yang kita sebut Holy God, Holy Mighty, Holy God. Okay, yeah, and glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and forever, to the ages of ages. Nah, jadi itu terus dinyanyikan, ya, terus dipanjatkan sampai jemaat itu dipersiapkan untuk mendengar firman Allah, gitu, ya, mendengarkan biasanya ada bacaan dari satu surat, misalnya surat Rasul Paulus, kemudian bacaan Injil yang setiap domba-domba Kristus itu sendiri atau jemaat itu sendiri. Nah, terus doa, ya, sampai priest itu atau imam itu, ya, terus mengajak domba-dombanya untuk terus glory memuliakan Allah sampai naik sampai ada yang namanya dengan satu nyanyian yang sangat baik, namanya The Cherubic Hymn, ya, The Cherubic Hymn. Jadi kalau ada yang mau mendengar gimana lagu The Cherubic Hymn, nanti saya kasihkan, ya, banyak di YouTube, ya. Nah, ada kata yang sangat bagus di sini, ya. Let us who mystically represent the cherubim, who sing the thrice holy hymn to life creating Trinity. Jadi makin naik, ya, kita tuh kayak seperti para imam mulai mempersiapkan perjamuan kudus itu, ya. Lalu dia akan berdoa, ya. Nah, sebelum perjamuan kudus ada pengakuan iman di sini, ya. Nah, di sini lalu mulai di Holy Anaphora atau persiapan perjamuan kudus itu. Nah, disinilah siapa yang bisa berdoa untuk memohon, ya, communion, okay, the Holy Spirit, ya. Lalu yang bisa mengangkat kita kepada Allah. Ya. Nah, ini doa-doa dari priest lagi, ya. Nah, ini ada satu doa yang penting di sini dari priest ini, nih, ya. Nah,
Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sin. Priest berdoa, minum ini, ya, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu dan untuk pengampunan dosa-dosamu. Siapa bisa mengatakan itu kalau bukan priest? Ya, oke. Lalu ini satu doa di sini lagi ya. Priest ini berdoa seperti ini. Make this bread the precious body of your Christ. Siapa yang bisa berdoa seperti itu? Jemaat, bukan jemaat, tetapi priest ini. Dan buatlah roti ini menjadi apa? Tubuh yang berharga dari Kristus. Tadi roti, ya. Kemudian cawan ini, the precious blood, darah yang berharga ini. Lalu setelah tubuh, roti dan cawan tadi, nah, priestnya berdoa seperti ini. Changing them by your Holy Spirit. Nah, ini salah satu doa yang sangat penting di sini. Ubahlah roti dan anggur itu, ya, ubahlah mereka oleh Roh Kudus. Jadi siapa yang bisa memanggil Roh Kudus untuk mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Yesus? Hanya priest yang bisa berdoa, meminta Roh Kudus untuk datang mengubah itu. Ya, sehingga dikatakan kita yang ambil bagian ini akan menjaga jiwa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kita akan bersekutu dengan Roh Kudus, ya, penuh akan dipenuhi oleh kerajaan surga, ya, boldness before you, akan teguh di hadapan kamu, tidak dihakimi maupun dibinasakan. Itu doa dari priest. Oke, kami offer you, ya, menawarkan kepada kamu spiritual worship, ya. For those who have reposed in the faith, yeah, for father, patriarch, prophet, apostle, preachers, evangelist, semua bersama dengan orang-orang percaya dulu, ya, disempurnakan di dalam iman. Oke, nah jadi saudara lihat di sini ya, peranan priest itu di dalam liturgi itu luar biasa. Ini kata Chrysostom, ya. Jadi hanya dia yang hanya priest ini yang ibarat itu seperti tadi dikatakan membawa jemaat itu makin menyembah makin tinggi, ya, sampai puncaknya itu tadi, ya, menerima sakramen perjamuan kudus itu. Jadi sebelumnya firman Allah, memakan firman Allah, lalu memakan tubuh dan darah Yesus komplit. Jadi dalam satu ibadah itu kita gak hanya mendengar khotbah firman saja, memakan firman itu, tetapi juga tubuh dan darah Yesus itu. Dan itu hanya priest yang bisa melakukannya. Ya, jadi di sana dia berdiri, ya, dia tuh bukan membawa api yang menghanguskan, tetapi justru Roh Kudus. Ini peranan dari priest yang begitu penting. Okay, there stands the priest, not bringing down fire from the heaven, but the Holy Spirit. Nah, ya, doa seorang imam itu bukan mendatangkan api dari surga, tetapi Roh Kudus. Jadi kata Chrysostom, ya, dia membuat supplication, doa-doa, bukan api yang tinggi yang membakar korban itu. Kalau dalam perjanjian lama kan imam itu apa? Membakar habis kan, korban bakaran itu kan, akhirnya jadi debu, ya kan?
lemak-lemaknya tersisa. Nah, imam dan penyanyi lama itu mendatangkan api yang menghanguskan. Nah, tetapi imam yang dalam pelayanan ini itu bukan mendatangkan api yang consume the offerings, yang menghabiskan korban persembahan itu, tetapi grace, anugerah yang turun atas korban itu. Dikatakan di sini ya. But grace descending on the sacrifice, sehingga grace ini enlighten the soul of all, menerangi semua jiwa. Dikatakan ya, and render them more effulgent than silver purified by fire. Nah, jadi di sini peranan kemuliaan dari seorang imam itu di situ, di saat liturginya kelihatan banget. Ya, dia seperti wakil Kristus yang menurunkan anugerah itu, bukan api yang menghanguskan. Oke, terus bisakah seseorang itu membayangkan betapa besar ini bahwa kita bisa menghampiri ya tubuh dan darah Yesus itu. Oke, jadi kita tuh dibawa oleh Roh Kudus itu ya, makin naik makin tinggi untuk melakukan perjamuan bersama dengan Tuhan. Oke. Nah, disinilah peranan dari priest itu sendiri. Lalu priest itu dipercaya ya dengan pelayanan surgawi, oke, dan menerima otoritas yang Tuhan berikan ya kepada dia, oke, otoritas yang Tuhan tidak berikan kepada malaikat ataupun para malaikat. Nah, itu hanya kepada priest. Apa itu? Itu tadi bisa melakukan sakramen perjamuan kudus itu. Ya, oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau misalnya di dalam liturgi yang tadi kita baca tadi ya, ini ya, banyak sekali doa-doa dari priest ini yang dipanjatkan ya. Kalau seseorang mengatakan itu bukan mendatangkan api, tapi blessing, anugerah. Ya. Nah, itulah adalah satu honor, kehormatan yang kita harus authorizing him, ya, menghormati dia, ya. Kemudian priest ini memiliki otoritas yang lebih besar, ya, karena bukan hanya jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada dia, tetapi dia membawa jiwa-jiwa itu semakin tinggi untuk menerima anugerah Allah. Nah, dikatakan jika seseorang itu tidak dilahirkan ya dari air dan roh, dikatakan bagaimana dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu satu, ya. Kemudian Tuhan juga mengatakan jika dia makan dan minum daging dan darah ini, ya, maksudnya tubuh dan darah Yesus itu, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Itu yang kedua. Nah, bukankah semua ini
dikerjakan oleh tangan-tangan yang terberkati oleh priest, kata Chrysostom. Ya, priest itu bukan hanya soal sakramen penjaga, tapi dia juga yang membaptis orang, melahirkan baru orang itu. Ya, tapi juga priest ini juga yang memberi makan tubuh dan darah Yesus. Jadi tanpa bantuan mereka, maksudnya priest ini, bagaimana kita bisa menghindari api neraka dan memenangkan mahkota untuk kita? Ya kan? Nah, itu pelayanan dari priest. Oke, ya. Jadi kita lahir baru melalui baptisan, lalu kita mengenakan Kristus dan menyatu dengan anak Allah, menjadi warga kerajaan surga, ya. Dan semua itu dilayani oleh priest. Sehingga Chrysostom mengatakan di sini pelayanan priest ini lebih terhormat daripada orang tua dan parents. Kalau orang tua itu melahirkan kita dari daging dan dari darah dan daging, artinya melahirkan kita ke dunia ini. Tetapi priest itu adalah the authors of our birth from God. Priest itu adalah perancang, authornya kelahiran kita dari Allah. Ya, berarti ini lebih mulia daripada ibu kita, kata Chrysostom. The blessed regeneration yang true freedom and the adoption according to grace. Jadi kita dilahirkan baru, regenerasi, ya, dan diadopsi menurut anugerah. Nah, kita diadopsi menjadi anak Allah. Itu siapa yang melakukan? Priest, imam. Nah, jadi kita lihat ya, pelayanan seorang imam itu begitu penting di sini. Ya, tanpa imam, ya seperti kita tanpa ibu tidak bisa regenerasi, kata Chrysostom. Oke. Lalu dia tunjukkan lagi tadi baptisan, perjamuan kudus, ya. Lalu Chrysostom tunjukkan lagi bahwa kalau priest orang-orang Yahudi, ya, punya otoritas membebaskan kuku dari lepra, ya, kalau imam-imam dulu, ya kan, menyuruh mereka membasuh diri gitu, ya. Orang yang kena lepra itu kan kalau sudah sembuh mereka disuruh menyucikan diri, ya, membersihkan diri. Nah, gitu. Tapi orang priest, orang Yahudi itu tidak bisa menyembuhkan gitu, ya. Nah, sedangkan di sini priest, ya, punya otoritas yang diberikan oleh Tuhan, ya, untuk bukan hanya mengatasi penyakit lepra secara jasmani, ya. Nanti memang ada sakramen pengurapan orang yang sakit dengan minyak. Itu kalau di gereja barat maupun di timur ada. Priest itu juga yang melakukan dengan minyak untuk menyembuhkan, ya. Tapi juga punya otoritas untuk masalah-masalah spiritual. Ya, tadi kita udah bahas juga, ya. Spiritual uncleanness katakan di sini. Oke. Itu ada di dalam otoritas dari priest ini. Ya. Nah, kembali kepada topik ini, ya, kata Chrysostom, Allah telah memberikan anugerahnya, powernya kepada priest, ya, para imam, lebih besar daripada natural parents kita, daripada orang tua jasmani kita. Perbedaannya itu terletak pada dua hal. Yang pertama sekarang, dan yang kedua kehidupan yang akan datang. Dia katakan kalau natural parent kita itu membawa kita kepada kehidupan sekarang ini saja, tetapi priest
kehidupan yang kekal yang akan datang. Kalau natural parents kita itu tidak bisa mencegah kita dari kematian, ya kan? Tetapi priest itu memberikan kita kesempatan untuk hidup yang kekal. Kata Chrysostom, priest itu bukan hanya menyelamatkan jiwa-jiwa yang sakit, ya, supaya tidak binasa, ya, tetapi juga menyembuhkan, mendoakan mereka, ya, dengan doa-doa itu. Oke, dia punya otoritas mengampuni dosa, ya, bukan hanya di saat lahir baru saja, tetapi setelah itu. Ya. Adakah di antara kamu yang sakit? Biarlah dia memanggil para penatua gereja dan biarkan mereka berdoa untuk dia, mengurapi dia dengan minyak di dalam nama Tuhan. Nah, jadi itu kuasa atau otoritas yang diberikan kepada priest. Oke. Nah, doa dari orang benar, ya, punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Ya, kalau kita baca dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Siapa yang bisa melakukan itu? Coba kita baca Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Nah, penatua jemaat itu siapa? Priest, imam, ya, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari imam akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Siapa bisa melakukan? Para penatua jemaat, para priest. Ya. Jadi kita lihat, ya, sakramen-sakramen itu baptisan, perjamuan kudus, ya, kemudian mendoakan orang sakit, gitu. Oke. Nah, jadi kita lihat ini lebih dari natural parents kita, kata Chrysostom. Okay. Kalau saya tidak ambil pelayanan itu, apakah saya berarti orang yang sombong? Kan Chrysostom dituduh sombong, ya kan? Karena dia tidak mau ditabiskan jadi imam, gitu. Nah, kalau kamu tahu pelayanan priest itu begitu mulia, lalu saya tidak mau mengambil pelayanan itu, apakah saya bisa dicap sebagai orang yang sombong? Tentu tidak, kan Chrysostom. Ya, jadi di sini saya tidak mengambil pelayanan itu bukan karena saya sombong, ya, tetapi memang saya belum layak. Nah, tetapi kamu, ya, saya tahu kepribadianmu lebih daripada orang tuamu, dia gunakan Chrysostom. Ya, kamu qualified gitu loh untuk mengambil pelayanan ini. Tetapi nanti Chrysostom akan jelaskan ada kesulitan di balik kemuliaan, tapi ada kesulitan. Tadi saya katakan seperti jalan salib. Ada kemuliaan, ada kemenangan, tapi ada salib yang kita pikul. Ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Masih di stop ini.